Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6394, berita tentang Sue Ji. Ada yang salah, namun tak lama kemudian, ekspresi Chu Feng dan Shen Hui berubah. Tubuh Jie Mubai berubah menjadi kekuatan penghalang dan menghilang. Pada saat yang sama, selembar kertas jimat penghalang melayang keluar dari kekuatan formasi dan terbakar. Lalu, suara Jie Mubai datang dari langit. Apakah kau benar-benar mengira aku mudah untuk dibunuh? Klan Dewa Roh, kalian akhirnya akan tahu siapa yang telah kalian sakiti hari ini. Chu Feng, jangan terlalu sombong. Kau akan mengerti metode yang digunakan oleh Jie Mubai. Melihat hal ini, Shen Hui merapal mantra, dan formasi blokade yang menghalangi langit pun hancur. Seperti naga raksasa, mereka mengejar ke arah asal suara Jie Mubai di balik cakrawala. Tidak perlu mengejarnya, kita tidak bisa menangkapnya, kata Chu Feng. Shen Hui juga dengan cepat membongkar formasi itu karena dia juga menemukan bahwa apa yang dikatakan Chu Feng adalah benar. Arah datangnya suara itu hanya sebuah formasi, dan Jie Mubai sendiri tidak ada di sana. Jie Mubai marah karena mereka membantu Chu Feng menghadapinya. Namun kenyataannya, Jie Mubai tidak mempercayai mereka sejak awal, sehingga ia menggunakan kertas jimat untuk menyamarkan dirinya. Namun, kertas jimat itu tidak sederhana. Bahkan orang sekuat dirinya pun tidak dapat menemukan cacat apapun di dalamnya. Kemudian, Shen Hui menunjukkan rasa malu di wajahnya dan sekali lagi menyampaikan rasa hormat yang besar kepada Chu Feng. Shen Hui tidak kompeten, mohon maafkan saya, Tuan Chu Feng. Pada saat ini, Patriark Klan Surgawi Huang Fu Zantian, serta Master Istana Suci Tubuh Ilahi dan yang lainnya, semuanya datang ke sisi Chu Feng. Chu Feng, itu tidak terlihat palsu, kan? Apakah Anda kenal Nyonya Sue Ji yang disebutkannya? Huang Fu Zantian bertanya langsung. Tidak masalah jika Jie Mubai lolos, pada kenyataannya, bahaya sebenarnya adalah kelompok dari klan Dewa Roh ini. Motif mereka harus dipastikan. Aku kenal dia, kata Chu Feng. Temanmu? Huang Fu Zantian bertanya lagi. Kurasa begitu. Chu Feng tersenyum tipis. Hubungannya dengan Sue Ji agak rumit. Sue Ji dan Egi sebenarnya adalah roh dunia yang ditangkap oleh Ibu Chu Feng dan disegel di ruang roh alam Chu Feng. Namun, dibandingkan dengan Egi, Sue Ji agak pemberontak. Ketika segelnya dibuka, ia meninggalkan Chu Feng. Saat berada di alam Fana Bailian, ia ditangkap oleh kucing tua, tetapi kucing tua itu tidak mempersulitnya. Malah, ia berteman dengan Sue Ji. Kemudian, Sue Ji menemukan seorang pembantu bernama Raja Iblis. Chu Feng tidak percaya apa yang dikatakan kucing tua saat itu, jadi dia ingin mencari Sue Ji untuk mencari tahu. Saat dia pergi mencari Sue Ji, dia bertemu Taou, salah satu roh alam dari Kaisar Roh Alam. Pada saat itulah Egi memperoleh jiwa ilahi yang memberinya kekuatan dahsyat seperti saat ini. Awalnya, Sue Ji bisa saja bersaing dengan Egi untuk mendapatkan jiwa, tetapi dia menyerah. Setelah itu, Chu Feng tidak pernah melihat Sue Ji lagi. Chu Feng menyadari dan menyaksikan metode Sue Ji. Ia tahu dimanapun Sue Ji berada, ia akan mampu berkembang. Namun, dia tidak menyangka Sue Ji memiliki hubungan dengan klan Dewa Roh. Bagaimanapun, klan Dewa Roh sangat kuat. Total ada 1111 spiritualis roh dunia naga langit tingkat 2, dan kekuatan formasi mereka sebanding dengan spiritualis roh dunia naga langit tingkat 3. Metode khusus ini mengingatkan Chu Feng pada apa yang disebut klan dewa yang menangkap klan Xianhai. Namun, Chu Feng juga teringat keberadaan lain. Dewa Roh, wanita di puncak 9 surga, yang memiliki mata dewa 3 alam. Meskipun Dewa Roh tampak seperti manusia dan tidak memiliki ciri-ciri iblis, mata Dewa 3 alam milik Dewa Roh sangat mirip dengan mata Dewa Roh klan. Mata ilahi 3 alam dari Dewa Roh memiliki 3 warna, ungu, biru, dan emas. Warna emas itu sangat mirip dengan warna emas yang dilihat oleh klan Dewa Roh. Menurut Chu Feng, mereka tampaknya berasal dari garis keturunan yang sama. Senior,
apakah kamu tahu sesuatu tentang klan Dewa Roh ini? Chu Feng bertanya pada Huang Fu Zhantian. Kudengar klan Dewa Roh sangat merahasiakan keberadaan mereka. Hanya sedikit orang yang pernah melihat mereka, jadi mereka dianggap legenda bahkan di zaman kuno. Menurut catatan kuno, mereka terampil dalam seni pembentukan formasi, memiliki kekuatan formasi yang kuat, dan mata mereka juga sangat tajam. Ini adalah ras kuat yang memiliki misteri dan kekuatan. Dan karakteristik orang-orang di hadapanku ini persis sama dengan karakteristik klan Dewa Roh di zaman kuno. Sebenarnya, aku pernah dengar ada sekelompok orang yang mencarimu. Aku tidak terlalu memperhatikan karakteristik mereka saat itu. Tapi sekarang melihat mereka dan kekuatan penghalang yang mereka tunjukkan, saya pikir mereka mungkin benar-benar klan Dewa Roh yang legendaris, kata Huang Fu Zhantian. Selama periode ini, semua anggota klan Dewa Roh berlutut di tanah dengan tertib, tanpa bergerak sedikit pun. Mereka berperilaku begitu baik hingga tak terbayangkan. Namun mereka sangat kuat, namun mereka juga sangat rendah hati. Hal ini membuat Chu Feng merasa malu. Jadi setelah mendengar cerita Huang Fu Zhantian, dia buru-buru menatap mereka. Cepat bangun, tidak perlu seformal itu. Terima kasih, Tuan Chu Feng. Semua anggota klan Dewa Roh kemudian berdiri. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi ada terlalu banyak orang di dunia seni bela diri yang ingin berurusan denganku, jadi aku tidak berani ceroboh, kata Chu Feng. Meskipun kami baru keluar dari pengasingan untuk waktu yang singkat, kami telah mendengar tentang urusan guru Chu Feng dan dapat memahami situasinya. Jika Tuan Chu Feng ingin memverifikasi identitas kami, silakan bertanya apapun yang Anda inginkan. Kami akan menjawab semua yang kami ketahui, kata Shen Hui. Kamu bilang kamu dipercaya oleh Sui Ji, jadi apakah kamu tahu seperti apa rupa Sui Ji? Tanya Chu Feng. Shen Hui membentangkan kedua telapak tangannya, dan seberkas kekuatan formasi terbang keluar, berubah wujud menjadi seorang wanita cantik yang memang Sui Ji. Kau memanggil Sui Ji, Nyonya. Aku penasaran bagaimana kau bertemu dengannya, dan takdir macam apa yang ada di antara kalian yang membuatmu rela membantu orang asing sepertiku demi dia? Begitu Chu Feng selesai berbicara, sebuah suara rahasia terdengar di telinganya. Itu adalah kebijaksanaan ilahi. Dia menceritakan secara rinci pada Chu Feng tentang nasibnya dengan Sui Ji. Sederhananya, meskipun klan Dewa Roh kuat, mereka terisolasi dari dunia. Dibandingkan dengan kekuatan lain, kekuatan tertutup di tempat mereka berada lebih kuat. Sekalipun mereka pandai membangun formasi, mereka tidak mampu mengamati apa yang terjadi di luar. Tetapi Sui Ji, entah bagaimana caranya, memasuki wilayah mereka, dan tentu saja banyak hal terjadi dalam proses itu. Namun pada akhirnya, Sui Ji lah yang menyelamatkan nyawa klan mereka. Sebelum Sui Ji pergi, dia memberitahu mereka bahwa jika mereka ingin membalas budi padanya, mereka dapat menemukan Chu Feng. Jadi, setelah mereka meninggalkan dunia itu, mereka mencari Chu Feng kemana-mana. Tuan Chu Feng, setelah menceritakan apa yang terjadi, Shen Hui berjalan mendekati Chu Feng. Meskipun patriark klan surgawi Huang Fu dan Huang Fu Zhantian tidak menghentikannya, mereka berdua menatap Shen Hui dengan waspada. Shen Hui memutar pergelangan tangannya, dan sebuah manik melayang ke arah Chu Feng. Ini dari Nona Sui Ji, tambah Shen Hui. Sebagai seorang master roh dunia, Chu Feng dapat mengetahui bahwa manik itu tidak berbahaya, tetapi hanya berisi informasi tersembunyi. Maka ia mengambil manik itu dan menempelkannya ke dahinya. Manik itu pecah dan berubah menjadi api yang menyatu dengan pikirannya. Pada saat ini, Chu Feng tidak hanya merasakan aura Sui Ji, tetapi dia juga bisa melihat sosok Sui Ji dalam pikirannya. Penampilan Sui Ji tidak berubah dan dia masih secantik sebelumnya. Namun aura keseluruhan orang itu bahkan lebih kuat. Meskipun Egi selalu menyebut dirinya ratu, itu lebih terdengar seperti lelucon. Sebenarnya, dia hanyalah seorang gadis yang unik. Sebaliknya, Sui Ji merasa seperti seorang ratu. Sui Ji dalam benaknya tersenyum tipis pada Chu Feng, tanpa permusuhan atau cinta, persis seperti orang asing yang baru saja ditemuinya.
Kalian berdua berutang budi padaku. Saat kalian mencapai sungai surga ke-9 nanti, ingatlah untuk membalas budi ini kepadaku. Asal-usulnya adalah kau masih bisa mengejarku." Setelah mengatakan ini, Sue Ji menghilang dari pikiran Chu Feng. Dia tidak menjelaskan secara rinci hubungannya dengan klan Dewa Roh. Karena tidak perlu dijelaskan, perasaan yang sudah familiar ini tidak bisa dipalsukan oleh orang lain. Manik-manik ini dapat sepenuhnya membuktikan keandalan klan Dewa Roh. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.